Inilah potret wajah terpidana anak mantan DPR RI dari Partai PKB yang telah diamankan oleh tim eksekutor gabungan dari Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri Surabaya. Dengan memakai rompi tahanan nomor 56 yang bertuliskan Tahanan Kejari Surabaya Gregorius Ronald Tanur. Setelah vonis bebasnya dalam kasus penganiayaan hingga menyebabkan Dini Sera Afrianti tewas. Tuntutan yang dibuktikan ke 1 pasal 338 KUHP dengan pidana penjara 12 tahun namun Majelis Hakim PN memutus dengan bebas, setelah penuntut umum mengajukan upaya hukum kasasi. Namun Mahkamah Agung memutus terdakwa terbukti dakwaan alternatif kedua pasal 351 ayat 3 KUHP dan dipidana penjara 5 tahun. Menurut Dr. Mia Amiati selaku Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur menerangkan, yang bersangkutan memiliki 2 alamat resmi yang tercatat di amniatrasi perkara yaitu juga berlama di Nusa Tenggara Timur, Jalan El Tari RT 12. RW 06 Kelurahan Benoasi Kecamatan Kota Kevamenamu Kabupaten Timur Tengah Utara Nusa Tenggara Timur, dan Pakuwon City Virginia Regency E3 Surabaya. Penangkapan Gregorius R. Tanur dieksekusi oleh tim Kejati Jatim dan Kejari Surabaya di kediamannya di Surabaya Pakuwon City Virginia Regency E3 Surabaya. Yang bersangkutan tanpa adanya perlawanan dan pada saat ditangkap Ronald hanya bersama asisten rumah tangga tanpa adanya orang tuanya. Eksekusi Ronald Tanur hanya menjalankan putusan Mahkamah Agung, yang sudah menganulir putusan bebas Ronald dengan hukuman 5 tahun penjara. Keluarnya putusan Mahkamah Agung atas kasasi Kejaksaan Negeri Surabaya, berbarengan dengan tertangkapnya 3 hakim Pengadilan Negeri Surabaya oleh tim Kejaksaan Agung. Ketiga hakim ditangkap karena diduga menerima suap atas putusan bebas Ronald Tanur, dalam kasus penganiayaan korban Dini Sera Afrianti, hingga meninggal dunia. Katakan menerima suap itu bisa dijadikan novum nggak Pak, untuk mengajukan PK itu nanti? Sekarang bisa kita urus prosesnya makanya. Bisa kita upayakan, karena kan semua teman-teman tahu kalau novum itu alat bukti yang belum pernah diajukan pada saat kita melaksanakan proses persidangan. Kalau bisa ke depan ada bukti baru, pasti kita akan upayakan. Nanti kita akan menyesuaikan dan kita harus mempunyai bukti yang jelas yang bisa diamankan majelis pada tempat perkara. Ibu, saat dieksekusi Ronald bersama orang tuanya nggak Bu di rumah? Sama ART saja, bisa dibatalkan. Bu, sempat ditanyai, terpidana sempat ditanyai soal dugaan memberikan suap ke hakim-hakim. Di sini kan dari proses, kalian kan materi substansi dari penyidik, kalau kami hanya eksekusi terhadap putusan majelis dari mereka. Dari aksasi gitu. Selanjutnya bagaimana Bu langkah selanjutnya? Ini sudah selesai, administrasi mau dimasukkan ke dalam ruang tahanan di Madai. Harus diatur dan hukum, tapi mencoba mengkomunikasikan ke media, alhamdulillah saya merespon dengan baik. Kami sampaikan pada Bapak Ibu sekalian ketika Mahkamah Agung merilis statement bahwa jaksa bisa melaksanakan eksekusi tanpa menunggu ketika putusan dari Mahkamah Agung. Jadi setelah kami lakukan pada perjalanan tidur, beliau menyetujui untuk melaksanakan eksekusi, maka segera kami lakukan eksekusi. Alhamdulillah eksekusi berjalan dengan lancar. Pak Ronald ini, Gregorius Ronald Tanur ini berada di rumahnya. Teman-teman dipimpin Pak Kejari Surabaya melaksanakan kegiatan eksekusi dibantu oleh tenaga pengamanan dari TNI Pom, di mana di sini di jalan di komplek Pakuwon City Virginia Regency E3 yang bersangkutan berada di dalam rumahnya di lantai 2 dan kami datangi sampai ke lantai 2 bisa kita laksanakan eksekusi pada hari ini. Karena secara formal yang bersangkutan terpidana ini memiliki 2 alamat resmi yaitu di Kevamenamu di NTT. Kami akan kesulitan ketika harus melaksanakan eksekusi di Kevamenamu NTT karena begitu luasnya wilayah NTT. Jadi alhamdulillah dengan Allah bisa dilaksanakan sesuai dengan SOP yang kami laksanakan eksekusi di Surabaya dan sesuai dengan yang sudah diketahui oleh teman-teman. Sementara itu terkait kasus suap hakim, tim penyidik yang akan melakukan pendalaman lebih lanjut terhadap terpidana Ronald Tanur. Setelah menjalani proses administrasi dan pemeriksaan kesehatan, anak mantan anggota DPR RI ini akhirnya dibawa ke Rutan Medaeng untuk menjalani hukumannya, sesuai putusan Mahkamah Agung, yakni 5 tahun penjara. Sedangkan 3 hakim dan pengacara Ronald yang terlibat suap, saat ini sudah ditahan di Kejaksaan Agung. Dari Surabaya Rahayu mewartakan.